Untuk membuktikan musang betina lebih menarik daripada wanita, ayahku menikahi seekor musang di depan seluruh penduduk desa. Setelah bermesraan selama 3 hari 3 malam, perut musang itu perlahan membesar. Tetapi hal aneh terjadi pada hari kelahirannya. Musang itu mengalami sakit perut yang hebat dan kesulitan melahirkan. Dukun beranak yang dipanggil pun berkeringat deras dan tak berdaya. Rintihan kesakitan itu menarik perhatian. Banyak musang lainnya, ratusan, bahkan mungkin ribuan, musang berkerumun. Di siang bolong, mereka semua memanjat dinding halaman, berdiri tegak menatap ke arah kamar bersalin. Ayah dan dukun beranak ketakutan. Keadaan ini berlanjut hingga sore hari. Melihat para musang mulai gelisah, menggeram dan hendak menyerbu masuk, kakek tiba-tiba muncul dengan menggendong peti mati berwarna merah darah. Para musang di dinding ketakutan, seperti melihat hantu. Mereka berhamburan melarikan diri, entah takut pada kakek, atau peti mati merah darah itu. Kakek meletakkan peti mati di tengah halaman, dan berteriak menyuruh ayah memasukkan istrinya ke dalam peti mati. Ayah langsung marah, kalau bukan karena berbakti, ia pasti sudah berkelahi dengan kakek. Tapi, bagaimanapun, ia tak bisa melawan kakek. Musang itu akhirnya dimasukkan ke dalam peti mati. Anehnya, setelah masuk peti mati, perutnya tidak sakit lagi. Rintihannya perlahan berhenti, wajahnya yang pucat kembali sedikit kemerahan. Kakek duduk lemas, wajahnya menunjukkan kelegaan. Dengan bantuan dukun beranak, proses kelahiran selesai dalam waktu kurang dari 3 menit. Namun, ibu musangku meninggal karena kelelahan. Aku yang baru lahir tidak menangis. Mataku terpejam, tanganku dan kakiku dingin, dan aku tidak bernapas. Kegembiraan di wajah ayahku seketika lenyap. Dukun beranak sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak berhasil. Saat ia hendak menyatakan aku lahir mati, langit tiba-tiba berubah. Petir menyambar. Petir itu tepat mengenai peti mati merah darah di halaman. Lalu sambaran kedua, ketiga, total 108 sambaran. Peti mati itu hangus menjadi arang. Untungnya aku sudah digendong dukun beranak keluar dari peti mati. Kalau tidak, aku pasti sudah terkremasi. Setelah petir berhenti, keajaiban terjadi. Aku hidup kembali, menangis keras. Gusiku penuh dengan gigi tajam seperti musang. Hampir membuat dukun beranak pingsan ketakutan. Kakek mengeluarkan semua uangnya, membuat 2 amplop merah besar, berharap bisa menutup mulut dukun beranak. Sayangnya, berita itu tetap tersebar di desa. Semua orang menjauhi keluargaku, bahkan kerabat pun takut berkunjung. Sisa-sisa peti mati yang tersambar petir, dikumpulkan kakek dan dikubur di sudut dinding. Saat aku berusia 1 bulan, sebuah tunas muncul dari tanah. Warnanya merah darah, persis seperti peti mati itu. Sejak saat itu, kakek setiap hari menyiram tunas itu dengan air kencingku. Setiap hari aku belajar berjalan dan berbicara. Tunas itu juga tumbuh semakin tinggi. Kurang dari setahun, batangnya sudah sebesar lengan. Dan warnanya bukan merah darah yang mengerikan lagi. Saat itu aku bertanya pada kakek, pohon apa ini? Kakek bilang itu pohon suebai. Sampai musim semi saat aku berumur 3 tahun, terjadi perubahan. Suatu malam, kakek diam-diam membangunkanku dan membawaku ke halaman. Dia menyuruhku membungkuk 3 kali ke pohon itu. Aku yang masih mengantuk tidak mendengar apa yang dia katakan. Tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil. Aku langsung membuka celana dan kencing di pohon itu. Kakek sangat terkejut melihatnya. Saat dia hendak memarahiku, tiba-tiba tercium aroma harum. Kami mendongak dan melihat, semua kuncup bunga di pohon itu telah mekar. Kelopak putih bersih dan putik merah darah, berpadu di bawah sinar bulan, menciptakan keindahan yang memukau. Akhirnya, setelah dibujuk oleh kakek, aku membungkuk 3 kali ke pohon itu. Dan malam itu aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku bermain rumah-rumahan dengan seorang gadis kecil yang cantik. Aku memujinya cantik. Keesokan paginya, saat aku ingin menceritakan mimpi itu pada kakek, aku mendapati kakek terkena stroke dan lumpuh. Dia terbaring di tempat tidur, tak bisa bergerak. Hal ini membuat keluarga kami yang sudah miskin semakin menderita. Sejak saat itu, pohon suebai tidak pernah berbunga lagi. Sampai hari ulang tahunku yang ke-12, pohon suebai di halaman berbunga untuk kedua kalinya. Namun, malam itu kakek yang lumpuh menghilang. Saat kami menemukannya, dia sudah meninggal di bawah pohon suebai. Wajahnya terlihat lega. Di tangannya, dia memegang sebuah buku berjudul Yin Xuan Xuan Jian. Ayahku ingin membakar buku itu, tapi aku diam-diam menyimpannya. Buku itu berisi tentang Feng Shui, nasib, mantra Tao, dan juga banyak cerita aneh. Awalnya aku hanya tertarik pada cerita-cerita aneh di dalamnya. Namun, semakin aku membacanya, semakin aku tertarik. Aku mulai mempelajari mantra-mantra di dalamnya. Setiap hari aku berlatih menulis mantra di pasir tepi sungai dengan ranting. Suatu hari, Wang Gang, teman masa kecilku, melihatku. Dia mendekatiku dan bertanya dengan misterius. Tao Jiu, kau selalu menggambar jimat ini. Pernahkah kau melihat hantu? Aku ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala. Dia tertawa dingin dan berkata, kalau kau ingin melihat hantu, kita bertemu di bawah pohon beringin besar di pintu masuk desa malam ini.
Di usia itu, aku tidak takut pada apapun. Ditambah rasa penasaran, aku langsung setuju. Malam itu, aku diam-diam keluar rumah. Saat melewati halaman, aku melihat pohon suebai. Tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke pohon suebai dan hendak kencing. Tiba-tiba terdengar tawa gadis seperti lonceng perak dari udara. Siapa? Aku cepat-cepat mengancingkan celana dan melihat sekeliling. Tapi aku tidak melihat siapapun. Angin hangat bertiup, daun pohon suebai bergesekan dan mengeluarkan suara gemerisik. Terdengar seperti tawa tadi, sebuah daun muda jatuh, dan mendarat di telapak tanganku. Tanpa pikir panjang, aku memasukkannya ke dalam saku. Lalu, pintu air terus dibuka. Pukul 11:30, aku tiba tepat waktu di bawah pohon beringin besar. Wang Gang dan teman masa kecil lainnya, Lisi, sudah menunggu di sana sejak lama. Kami bertiga menemukan tempat di dekat hutan pisang. Wang Gang mengeluarkan 2 lilin, benang merah, dan selembar kertas merah. Akhirnya, dia melemparkan benang itu ke Lisi. Dia sendiri menancapkan lilin di tanah dan mulai melipat kertas merah. Saat itu, aku bingung. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Lalu, Wang Gang menjelaskan kepadaku. Ternyata mereka berdua kemarin menonton film zombie di bioskop. Terutama adegan sensual di awal film. Sangat mengejutkan mereka, karena masih penasaran. Mereka berdua berdiskusi setelah pulang ke rumah. Mungkin jika mereka mengikuti metode di film, mereka benar-benar bisa melihat hantu perempuan. Akhirnya, mereka berdua mengajakku. Katanya agar kita bisa menikmati keberuntungan bersama. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin aku menemani mereka. Tak lama kemudian, persiapan mereka hampir selesai. Lisi mengikatkan salah satu ujung benang merah ke pohon pisang, dan memegang ujung lainnya. Kemudian, dia mengikatkan benang merah itu ke jari kelingking kanannya, dan berbaring di atas kertas merah yang sudah dilipat sambil memegang lilin. Setelah setengah jam, bahkan bayangan hantu pun tidak terlihat. Akhirnya, kami bertiga bubar dan pulang ke rumah. Tapi tak disangka, keesokan harinya Lisi mengalami musibah. Aku berlari ke depan rumahnya, dan melihat banyak penduduk desa sudah berkumpul di sana dan bergosip. Ternyata, setelah kami bertiga berpisah tadi malam, Lisi tidak pulang semalaman. Pagi ini, ketika ibu Lisi membuka pintu, dia melihat putranya terbaring di halaman dengan wajah pucat, dan bagian bawah tubuhnya berantakan. Bahkan ada senyum aneh di wajahnya. Meskipun penampilannya mengerikan, dia masih hidup. Keluarga Lisi segera memanggil dokter. Tetapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Saat itu, Wang Gang menarikku ke samping dan berkata dengan gugup. Lao Jiu, mungkinkah ritual tadi malam berhasil, dan hantu pisang itu menguras tenaga Lisi? Ucapannya belum selesai. Kakek Lisi datang bersama seseorang yang memakai. Orang ini adalah seorang ahli Feng Shui dari desa sebelah. Dijuluki Bak Xianzi. Setelah Bak Xianzi berjongkok dan mengamati kondisi Lisi, dia merinding. Detik berikutnya, dia langsung berdiri dan mengatakan sesuatu kepada kakek Lisi. Akhirnya, kakek Li menghampiri kami dan berkata, agar kami membantu Bak Xianzi mengusir roh jahat malam ini. Saat itu, aku bertanya dengan ragu, kakek Li, apakah Lisi diganggu hantu perempuan? Tiba-tiba, kakek Li berkata dengan wajah muram, hantu perempuan apa? Itu siluman pisang. Kalian secara tidak sengaja membuatnya merasuki cucuku tadi malam. Jika tidak diatasi, cepat atau lambat dia akan mati kehabisan tenaga. Jika kalian juga tidak ingin melihat hal itu terjadi, bantulah kami malam ini. Aku dan Wang Gang mengangguk setuju. Setelah pulang ke rumah, aku merasa ritual pengusiran roh jahat malam ini tidak akan berjalan lancar. Jadi, aku mengikuti petunjuk di buku kakekku. Diam-diam, dia menyiapkan beberapa barang dengan caranya sendiri. Sebelum hari benar-benar gelap, dia datang bukan untuk menemui saya. Saya juga tidak tahu apa yang dia bicarakan dengan ayah saya. Intinya, mereka berdua mengobrol dengan gembira. Sesekali menunjuk ke arah pohon pisang. Setelah mengobrol di halaman selama setengah jam, dia pamit dan pergi. Saya bingung, tapi karena merasa bersalah, saya tidak berani bertanya pada ayah saya. Menjelang malam, saya dan Wang Gang pergi ke rumah Li sesuai janji. Ternyata halaman dan pintu serta jendela rumahnya dipenuhi jimat. Kelihatannya meyakinkan, tapi saya mengerutkan kening. Ini semua adalah jimat pengusir roh jahat. Tapi beberapa detailnya sedikit berbeda dengan yang ada di buku saya. Saat itu, Bak Xianzi duduk di tengah ruang tamu. Di pinggangnya tergantung pedang koin dan cermin bagua. Lalu dia memberi saya sebuah jimat, dan menjelaskan cara menggunakannya. Kemudian saya dan Wang Gang tinggal di kamar Lisi. Masing-masing menjaga satu jendela. Lisi sudah sadar kembali. Hanya saja masih sangat lemah. Jadi saya terus bertanya tentang kejadian tadi malam. Sayangnya, Lisi sama sekali tidak ingat apa yang terjadi setelah kami berpisah. Tapi tak lama kemudian, lonceng di jendela tiba-tiba berbunyi. Kami bertiga langsung bersiap siaga, karena Bak Xianzi mengatakan itu adalah tanda siluman pohon pisang datang menyerang. Saya memegang jimat dan menatap jendela di depan saya. Saat saraf menegang, tiba-tiba terdengar jeritan Bak Xianzi dari ruang tamu.
Kami berdua tidak bisa tinggal diam dan langsung bergegas keluar. Terlihat Bak Xianzi terbaring di lantai, tapi tidak terlihat siapa yang menyerangnya. Ketika dia bangun, dia mengatakan ada masalah. Tanpa mempedulikan kepalanya yang berdarah, dia langsung bergegas masuk ke kamar Lisi. Setelah masuk, salah satu jendela terbuka, tapi tempat tidur kosong. Dia panik dan menghentakkan kaki, memarahi kami berdua karena tidak menjaga kamar, sehingga siluman pohon pisang memanfaatkan kesempatan dan membawa pergi Lisi. Saya dan Wang Gang saling bertatapan dengan wajah sedih. Tapi sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Yang terpenting adalah menyelamatkan Lisi. Bak Xianzi meminta kami menunjukkan jalan, dan langsung mengejar ke hutan pisang. Ketika kami menemukan Lisi, dia sedang berlutut di bawah pohon pisang dan menggali tanah dengan panik. Bak Xianzi menyuruh kami menahannya dulu. Saya dan Wang Gang masing-masing memegang satu lengan Lisi. Tiba-tiba dia menoleh. Kami berdua terkejut, tapi kami tetap mengambil jimat dan menempelkannya di dahinya. Sesuai petunjuk Bak Xianzi sebelumnya. Saya pikir dia akan diam. Tak disangka, jimat itu tiba-tiba mengeluarkan asap biru, lalu terlepas dengan sendirinya. Kemudian saya dan Wang Gang dijatuhkan ke tanah. Dulu, dengan badan Lisi yang kecil, saya dan Wang Gang bisa mengalahkannya 10 kali lipat. Setelah mengalahkan kami berdua, dia mengincar Bak Xianzi. Melihat Lisi menerjang seperti orang gila, Bak Xianzi buru-buru mengangkat cermin bagua di depan dadanya. Cermin itu memancarkan cahaya kuning redup. Lisi berhenti di tempat, mengangkat lengannya untuk melindungi matanya. Lalu dia menempelkan belasan jimat ke tubuh Lisi, dan mulutnya terus merapalkan mantra. Saat itu, Lisi terlihat kesakitan. Tangan dan kakinya bergerak tak terkendali. Keringat dingin bercucuran di dahi Bak Xianzi. Dia berteriak pada kami, masih bengong saja, cepat bantu. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, pasti akan ada korban jiwa. Kami berdua tidak berani menunda. Kami segera maju dan menahannya. Tapi tidak lama kemudian, pedang koin berdesis dan mengeluarkan asap putih. Terdengar suara retakan, tali merah di pedang koin tiba-tiba putus. Dia berontak dan melempar kami berdua. Wajah Bak Xianzi berubah drastis. Dia mencoba menggunakan cermin untuk menekannya, tapi malah dipukul hingga cerminnya hancur berkeping-keping. Lisi merobek jimat yang tersisa, dan mencekik leher Bak Xianzi. Bak Xianzi tercekik hingga matanya memutih. Saat dia hampir mati, aku membuka botol pestisida, dan menuangkan isinya ke tubuh Lisi. Ini air kencing anak laki-laki. Bak Xianzi langsung mengenalinya. Aku mengangguk, khawatir tidak cukup ampuh. Aku menambahkan sedikit bubuk tulang Wang Yue. Dia tampak terkejut. Kau tahu tentang tulang Wang Yue? Itu benda pengusir setan yang sangat langka. Belut langka ini suka makan daging busuk. Hanya muncul saat bulan purnama. Aku sering mencarinya di ladang, tapi hanya sesekali menemukannya. Bak Xianzi mengacungkan jempolnya dan berkata, bagus sekali, nak. Setelah kami membawa Lisi kembali, Bak Xianzi menyuruh kami pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Tapi aku tidak melihat apa-apa ketika menoleh. Saat melangkah masuk ke halaman, aku samar-samar mendengar jeritan memilukan. Ketika aku mendongak, aku melihat pohon cemara darah bermekaran indah dengan bayangan yang menenangkan, memberikan rasa damai yang tak terlukiskan. Setelah kejadian ini, aku menjadi lebih tertarik pada buku itu, dan mulai mempelajari isinya yang mendalam. Waktu berlalu hingga ulang tahunku yang ke-17. Pohon cemara darah di halaman kembali bermekaran. Selain penduduk lokal, banyak juga orang luar yang datang untuk melihatnya. Mereka semua kagum dengan keindahan bunga-bunga itu. Hari itu, sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Seorang pria keluar dari mobil, dan orang itu ternyata adalah ahli Feng Shui Bak Xianzi. Setelah basa-basi, dia langsung mengungkapkan tujuannya. Dia ingin membeli pohon cemara darah di halaman. Aku langsung menolaknya, karena kakekku pernah berpesan, apapun yang terjadi, aku tidak boleh mengganggu pohon itu. Lagi pula, aku tumbuh bersama pohon itu. Seperti teman masa kecil, Bak Xianzi tampak terkejut mendengar penolakanku. Dia pun pergi. Sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan pohon cemara darah ini begitu saja. Tapi malam itu, aku mendengar ayah bergumam di kamarnya. Dia sepertinya menyesal jika pohon cemara darah itu dijual hari ini. Utang karena penyakit kakek bisa langsung lunas. Mendengar ayahku mendesah, aku mulai melamun, berbaring miring di tempat tidur. Aku bisa melihat bunga-bunga yang bermekaran di luar jendela. Perasaanku tenang dan mengantuk. Lalu aku tertidur. Aku kembali bermimpi tentang gadis kecil yang putih dan lembut itu. Dia sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Wajahnya tampak diselimuti kabut putih. Kami duduk di bawah pohon, mengobrol. Satu-satunya yang kuingat adalah dia memeluk leherku, dan menciumku dengan bibir merahnya yang semerah darah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku di usia 17 tahun, aku mimpi basah. Saat bangun pagi, aku diam-diam mencuci celanaku yang lengket seperti seorang pencuri. Setelah sarapan, ayah menyuruhku pergi ke kota untuk membeli ayam jantan. Beberapa hari yang lalu,
Ayam betina kami mati. Ayah bilang itu ulah musang. Lalu aku pergi ke kota. Aku sudah lama memilih ayam tapi belum menemukan yang cocok. Ayahku berpesan agar membeli ayam jantan yang gagah berani, agar bisa menakuti musang. Saat aku hendak menyerah, aku melihat seekor ayam jantan 7 warna di kandang seorang kakek. Seketika perhatianku tertuju padanya. Aku segera mendekat dan bertanya. Ternyata ayam jantan itu sudah berumur 9 tahun lebih. Konon ada pepatah, ayam tak lebih dari 6, anjing tak lebih dari 8. Hewan ternak yang hidup terlalu lama bisa menjadi siluman. Aku tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Ayam jantan 7 warna itu gagah berani dan bertubuh besar, sesuai dengan keinginan ayahku. Akhirnya aku membeli ayam jantan itu dan membawanya pulang. Ayahku terkejut saat melihatnya. Aku takut terjadi sesuatu, jadi aku tidak memberitahunya bahwa ayam itu berumur 9 tahun. Aku hanya bilang aku mendapatkan harga murah. Tak disangka, sore harinya ayam jantan 7 warna itu berjalan dengan gagah di kandang ayam seperti seorang raja. Semua ayam betina bersembunyi di sudut kandang dengan gemetar. Melihatnya yang begitu sombong, tiba-tiba terlintas sebuah ide di benakku. Menurut buku yang kubaca, kekuatan jimat tergantung pada bahan pembuatannya. Biasanya, jimat tahu dibuat dengan cinnabar dan tinta pinus. Jika memungkinkan, ditambahkan juga darah anjing hitam, atau darah ayam untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Semakin muda usia anjing hitam, semakin baik. Idealnya anak anjing yang baru berumur 1 bulan. Tapi untuk ayam jantan, justru sebaliknya. Semakin tua usianya, semakin kuat kekuatan spiritualnya. Jika aku menggunakan darah ayam jantan 7 warna ini untuk membuat jimat, bukankah kekuatannya akan luar biasa? Saat aku hendak menangkap ayam jantan itu, sepertinya ia merasakan sesuatu, dan langsung menunjukkan ekspresi garang. Penampilannya yang gagah berani cukup mengintimidasi. Akhirnya aku lari keluar kandang dengan bulu ayam menempel di seluruh tubuhku. Ayam jantan 7 warna itu memiliki paruh dan cakar yang tajam dan kuat. Ia juga bisa mengepakkan sayap dan melompat untuk menyerang. Kalau aku tidak cepat bereaksi, wajahku mungkin akan terluka. Meskipun begitu, aku tetap bersemangat. Memaksanya saja tidak akan berhasil. Saat musuh terlalu kuat, kita harus menggunakan akal. Jadi, aku mengambil sebotol arak putih dan dedak dari rumah, lalu mencampurnya. Aku membuat semangkuk besar dan meletakkannya di kandang ayam. Aroma beras yang dicampur arak sangat harum. Ayam jantan besar itu memakannya dengan lahap. Setelah menunggu setengah jam, ayam jantan 7 warna itu akhirnya mabuk. Aku berhasil mengambil darah ayam secukupnya. Akhirnya aku mencampurnya dengan batang cinnabar. Di kertas kuning yang sudah disiapkan, aku menggambar 13 jimat. 6 jimat pengampunan dan 7 jimat pelindung. Jimat pengampunan termasuk jimat tulang naga, digunakan untuk mengusir roh jahat, menangkal bencana, dan menghilangkan kesialan. Ini adalah salah satu jimat Tao yang paling umum. Jimat pelindung berfungsi untuk melindungi diri dari pengaruh jahat. Saat malam tiba, ayahku bertanya mengapa ayam jantan yang kubeli tampak lesu. Aku bilang mungkin dia kelelahan karena terlalu banyak betina. Saat waktu tidur tiba, aku menoleh ke arah pohon cemara berdarah di halaman. Tiba-tiba aku mendengar suara kokok dari halaman belakang. Itu suara ayam jantan. Kokoknya sangat cepat, jelas mengandung peringatan dan ancaman. Gawat, mungkinkah musang kuning itu kembali mencuri ayam? Setelah mendengarnya, aku segera bergegas ke halaman belakang. Terlihat ayam jantan itu sedang membentangkan sayapnya, berhadapan dengan musuh. Dan yang disebut musuh bukanlah musang kuning, melainkan seekor rubah putih. Karena tekanan darah, semua ayam betina bersembunyi di sarangnya sambil gemetar ketakutan. Hanya ayam jantan itu yang tidak mundur sedikit pun. Rubah putih itu tampak sedang mencari kesempatan di dinding halaman. Konon ayam menderita rabun senja. Itu sebabnya rubah dan musang kuning suka menyerang di malam hari. Tapi ayam jantan ini berbeda dengan ayam betina lainnya. Setelah hidup selama 9 tahun, ia hampir menjadi siluman. Ukuran tubuhnya yang sangat besar membuat rubah putih itu takut. Terutama saat aku keluar untuk memeriksanya. Situasi telah berbalik sepenuhnya. Rubah putih itu akhirnya melompat dari dinding halaman dan melarikan diri. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak disangka, keesokan harinya terjadi lagi hal aneh. Seorang pria ditemukan tewas di bawah pohon cemara berdarah. Sama seperti kakekku, dia meninggal karena menabrak sesuatu. Kemudian Paman Li dan petugas desa segera datang. Setelah penyelidikan, mereka menyimpulkan bahwa orang asing itu bunuh diri. Namun, kedatangan Bak Xianzi kemudian menyelimuti seluruh desa dengan suasana suram. Dia bilang orang asing itu tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh pohon yang menjadi siluman untuk menyerap jiwanya demi berlatih. Jika pohon siluman itu menjadi kuat, radius 10 li di sekitarnya akan menjadi tandus. Dia juga bilang jika pohon ini tidak disingkirkan, dalam 3 hari pasti akan ada korban jiwa lagi. Mendengar kata-kata hasutan ini, beberapa penduduk desa langsung mengambil kapak dan ingin menebang pohon itu. Mereka dihadang oleh ayahku yang membawa tongkat. Akhirnya ayahku menutup pintu halaman. Aku berjalan mengelilingi pohon cemara berdarah 3 kali. Dalam pikiranku, ini pasti bukan pohon biasa.
Tetapi jika dikatakan pohon jahat yang menyerap jiwa manusia untuk berlatih, aku sangat tidak setuju. Ini pasti tipuan Baxianzi lagi. Di malam hari, untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi lagi, aku dan ayahku berjaga secara bergantian. Paruh pertama malam berlalu dengan damai. Tetapi saat giliranku berjaga di paruh kedua malam, tiba-tiba seorang wanita berjalan langsung menuju pohon cemara darah. Dan orang itu adalah Wang Yan dari desa. Sekilas aku tahu dia terhipnotis. Jadi aku mengeluarkan jimat perintah dan menepuknya ke tubuhnya. Seketika, halaman itu dipenuhi cahaya merah. Aku tidak menyangka, jimat yang dibuat dengan darah ayam jago bisa begitu kuat. Lalu dia memutar matanya dan jatuh terlentang ke tanah. Pada saat ini, jeritan terdengar dari luar halaman. Aku berlari keluar untuk melihat. Aku melihat seekor rubah putih meringkuk di sudut dinding. Sedang kejang kesakitan, dan ada kalung di lehernya. Terlihat jelas bahwa rubah ini dipelihara oleh seseorang. Aku menduga ini pasti ulah Baxianzi. Rubah putih itu merintih tanpa henti. Mungkin jimat perintah yang kugunakan tadi terlalu kuat, membuatnya menderita. Akhirnya aku menaruhnya di kandang ayam. Ayam-ayam di kandang menjadi gelisah karena mencium bau rubah. Tetapi setelah ayam jago berkokok, semuanya langsung tenang. Lalu aku menggendong Wang Yan yang pingsan kembali ke rumahnya. Untuk menghindari kecurigaan, aku hanya meninggalkannya di depan pintu. Aku mengetuk jendela beberapa kali lalu pergi. Karena kupikir masalahnya sudah selesai, aku tidak berjaga lagi. Aku kembali ke kamar dan tidur dengan tenang. Tapi saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara ribut penduduk desa. Aku langsung punya firasat buruk. Benar saja, ada orang mati lagi di bawah pohon cemara darah. Wajahku muram, aku tidak menyangka Baxianzi masih punya rencana lain. Benar-benar licik, yang meninggal adalah seorang preman dari desa sebelah. Biasa disebut berandalan, dia juga mati karena menabrak pohon. Dari jauh aku bisa mencium bau alkohol yang kuat. Seorang pemabuk tidak mungkin bunuh diri. Tetapi setelah orang-orang di kota sibuk, mereka tetap menyimpulkan kematiannya sebagai bunuh diri. Baxianzi datang bersama Paman Li. Ketika dia melihat pria di bawah pohon, ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya. Aku mendengus dengan jijik. Orang tua ini berpura-pura tidak bersalah dengan sangat meyakinkan. Setelah mayatnya dibawa pergi, ayahku tampak putus asa. Aku tahu dia hampir hancur. Malam harinya aku duduk sendirian di bawah pohon untuk berjaga. Aku dengan lembut mengelus batang pohon, seperti mengelus kulit halus wanita dalam mimpiku. Saat aku hampir tertidur, tiba-tiba cahaya bulan memenuhi halaman dengan aroma aneh. Aku mendongak dengan terkejut. Aku melihat pohon itu penuh dengan buah merah. Pohon cemara darah yang telah tumbuh selama 17 tahun. Akhirnya berbuah untuk pertama kalinya. Lalu, sebuah buah matang jatuh ke tanganku. Sebuah aroma harum tercium. Aku samar-samar ingat pernah mencium aroma ini dalam mimpi. Jadi aku tanpa sadar mengambil buah itu dan memakannya. Sebuah aliran hangat yang lemah mengalir dari tenggorokanku, menyebar ke seluruh tubuhku dan akhirnya berkumpul di dantian di bawah pusar. Setelah terdiam beberapa detik, aku sangat gembira. Menurut buku kakekku, aliran hangat ini adalah ki sejati, atau energi sejati Tao. Pohon cemara darah ini menghasilkan buah yang mengandung energi spiritual. Bagi seorang kultivator, ini adalah harta karun surgi. Lalu aku makan lebih dari 10 buah sekaligus. Ayam jago di rumahku datang karena mencium baunya. Setelah berkokok beberapa kali, aku melemparkan sebuah buah padanya. Dia menelannya dalam sekali suap seperti Zubaji memakan ginseng buah. Setelah itu, sampai pagi tidak terjadi apa-apa. Saat aku hendak tidur, Baxianzi tiba-tiba datang seorang diri. Ayahku sedang bekerja di ladang dan tidak ada di rumah. Saat aku hendak mengusirnya, dia berkata, "Nak, aku tidak sedang menakut-nakutimu. Kau akan menghadapi bencana besar. Serahkan saja Xiao Yu, maka aku akan menjelaskan semuanya padamu." Setelah mendengar itu, aku mengerti. Xiao Yu yang dia maksudkan pastilah rubah putih itu. Aku langsung menolak tanpa ragu. Melihat sikapku yang tegas, dia berkata lagi, "Setidaknya kembalikan kalungnya. Aku sudah tahu kalung di leher rubah itu aneh." Dia menjinakkan rubah putih itu dengan kalung itu untuk bekerja untuknya. Tapi aku tidak tertarik dengan artefak jahat seperti itu. Ditambah lagi, aku juga ingin tahu tentang pohon penghisap darah itu. Jadi aku setuju untuk memberikannya. Setelah Baxianzi mendapatkan kalung itu, dia pertama-tama menghela nafas, lalu menjelaskan kepadaku apa yang terjadi beberapa hari ini. Bencana besar yang dia maksud adalah energi spiritual dari pohon yang berbuah tadi malam yang mengguncang radius 100 mil. Itu pasti akan menarik perhatian banyak pihak, baik itu kultivator maupun iblis. Dan aku, sebagai pemilik pohon, akan menjadi sasaran. Bisa dibayangkan betapa buruknya nasibku. Dia juga menjelaskan sikapnya. Dia tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Dia mundur secara sukarela agar tidak kehilangan nyawanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan rasa senang. Namun, aku meragukan kata-katanya. Beberapa hari berikutnya tetap tenang. Sampai hari ke-7, buah di pohon akhirnya habis. Malam itu juga, terjadi kasus kematian aneh di desa. Paman Li meninggal di halaman rumahnya.
Aku dengar dia mati karena menggigit dirinya sendiri. Saat penduduk desa menemukannya, hanya tersisa setengah dari tangan kirinya, dan itu tersumpal di mulutnya. Menurut klinik, dia sebenarnya mati karena rasa sakit. Seorang kakek berusia 60-an tahun, seorang sekretaris cabang, mati karena menggigit tangannya sendiri di halaman rumahnya. Siapa yang akan percaya? Tapi itu benar-benar terjadi. Akhirnya, orang-orang di kota menyimpulkan itu sebagai bunuh diri. Aku pergi ke TKP setelah kejadian itu. Karena aku memiliki energi Tao di dalam tubuhku, aku bisa sedikit membuka mata batinku saat berkonsentrasi penuh. Akhirnya aku melihat sedikit energi iblis berwarna hijau pucat. Warna energi iblis terkait dengan atribut 5 elemen pemiliknya. Iblis berelemen tanah cenderung berwarna kuning, seperti musang kuning. Rubah, Del. Iblis berelemen kayu cenderung berwarna hijau, seperti ular dan siluman pohon. Del. Semakin pucat warnanya, semakin lemah kultivasi iblis itu. Menurutku, Paman Li bukan bunuh diri, tapi dibunuh oleh iblis. Tapi dari energi iblisnya, makhluk ini tidak terlalu kuat. Seperti kata Baxianzi, iblis dalam radius 100 mil benar-benar datang. Dalam sebulan, 3 orang meninggal. Hal ini membuat penduduk desa ketakutan. Banyak orang menyalahkan pohon penghisap darah itu. Jadi penduduk desa mengatakan ingin menebang pohon itu. Bahkan banyak orang melempari pohon itu dengan telur busuk dan kotoran anjing. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku langsung melepaskan ayam jago besar. Lalu ia melompat dari tembok halaman dan menerjang kerumunan. Para penduduk desa ketakutan dan melarikan diri. Saat malam tiba, aku menyiapkan peralatanku, dan menjaga halaman bersama ayam jago. Benar saja, tengah malam ayam jago tiba-tiba berkokok, lalu ia berlari keluar halaman. Aku segera mengikutinya. Saat itu aku melihat kakek Zhang dari desa, berjalan kaku menuju halaman. Aku menahan napas dan mengaktifkan mata batinku. Aku melihat kabut hijau pucat menyelimuti tubuhnya. Aku langsung mengerti, monster elemen kayu ini kultivasinya terlalu rendah. Ia hanya bisa mengendalikan orang hidup melalui media, dan itu harus orang tua. Ia pasti berada di dalam tongkat itu, tapi belum tentu wujud aslinya. Saat itu kakek Zhang duduk gemetar di bangku batu, dan memasukkan jarinya ke mulut, hendak menggigitnya. Melihat itu, aku menepuk pantat ayam jago. Seketika ia berkokok nyaring. Suara itu membuat kakek Zhang membeku. Detik berikutnya, tongkat itu jatuh ke tanah. Lalu seekor ular kecil keluar darinya, dan melarikan diri keluar halaman. Tapi aku tidak memberi ular itu kesempatan. Tanpa memeriksa kondisi kakek Zhang, aku mengejarnya bersama ayam jago. Akhirnya ular itu masuk ke hutan pisang. Dengan cepat ular itu masuk ke dalam pohon pisang. Sementara ayam jago terus berusaha masuk ke dalamnya. Saat aku hendak membantunya, tiba-tiba sebuah tongkat memukul bagian belakang kepalaku. Untungnya, energi Tao di dalam tubuhku langsung aktif, dan menahan dampaknya. Aku segera berbalik. Ternyata orang di hadapanku adalah teman masa kecilku, Wang Gang. Dengan ekspresi kosong, ia kembali mengayunkan tongkat ke arahku. Aku tahu dia pasti kerasukan. Aku langsung mengeluarkan jimat penangkal dan menempelkannya di ubun-ubunnya. Barulah Wang Gang jatuh ke tanah. Lalu ayam jago keluar dari pohon pisang. Ular kecil itu berada di paruhnya, sekarat. Akhirnya ular itu ditelan oleh ayam jago. Ular kecil itu adalah roh dari siluman pisang. Setelah rohnya hilang, pohon pisang itu layu dan mengering dengan cepat.